Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan? Masih semangat dong. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca bismillah. Yuk, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Amin. Siapkan alat tulisnya ya, buku tulis dan pensil, dicatat ya. Nah, yuk kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar tematik. Seperti kemarin, masih masuk subtema 1. Buku tema 2D atau tema 4 ya. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk, kita simak sama-sama ya materinya. Disiapkan alat tulisnya ya dan dicatat. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita pahami. Amin. Nah, coba amati gambar berikut ini. Ini gambar apa? Gambar persegi, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang ruas garis atau sisi ya. Kita akan belajar ruas garis atau sisi. Kita belajar ruas garis sama sisi. Coba ruas garis itu yang mana sih? Ruas garis itu apa sih? Ruas garis itu adalah bagian yang dibatasi oleh 2 titik ya. Coba yang dibatasi oleh 2 titik. Berarti ruas garis yang pertama, ruas garis bangun persegi yang pertama apa? Yaitu ruas garis AB. Ruas garis yang kedua, ruas garis CD. Ruas garis yang ketiga, BD. Kemudian ruas garis yang keempat, AC. Berarti persegi punya berapa ruas garis? Punya 4 ruas garis. Nah, sekarang sisinya kita tentuin. Coba. Sisi AB, sisi CD, sisi BD, dan sisi AC. Berarti ada 4 sisi. Berarti persegi memiliki ruas garis atau sisi sebanyak 4 ya. Nah, persegi memiliki 4 ruas garis dan 4 sisi. Nah, sekarang coba. Sekarang kan kita sudah belajar ruas garis dan sisi. Berarti berikutnya kita akan belajar tentang menentukan jumlah titik sudut. Nah, coba jumlah titik sudut persegi ada berapa? Titik sudut yang mana sih? Titik sudut nih, lihat ya, perhatikan baik-baik. Nih, kita belajar titik sudut ya. Titik sudut persegi yang pertama, titik sudut, titik A. Nah, itu ya yang ujung-ujungnya. Kemudian titik sudut yang kedua, titik B. Nah, yang ketiga titik C. Dan yang terakhir titik D. Berarti persegi memiliki berapa titik sudut? Berarti persegi memiliki 4 titik sudut ya. Nah, tadi sudah belajar ruas garis, sisi, kemudian titik sudut. Sekarang belajar tentang menentukan jumlah sudut. Nah, coba jumlah sudut persegi ada berapa? Coba yang mana sih? Nah, ini dia sudut ya. Coba. Nih, ini sudut yang kayak gini ya, yang di ujung-ujungnya. Berarti sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, ini melambangkan sudut ya. Kalau ada garis lengkungan seperti itu di bagian ujung-ujung bangun datarnya. Itu adalah sudut. Berarti sudut persegi sebanyak berapa? Persegi memiliki 4 sudut ya. Nah, kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang ruas garis dan sisi ya. Berarti persegi memiliki 4 ruas garis dan sisinya juga 4. Nah, kemudian yang kedua, memiliki 4 titik sudut. Persegi memiliki 4 titik sudut. Dan yang terakhir, persegi memiliki 4 sudut ya. Nah, sekarang bangun datar berikutnya coba ada segitiga. Kita akan belajar ruas garis atau sisi dari bangun segitiga. Coba. Tadi kan sudah belajar kan bangun datar persegi, sekarang segitiga. Sama apa enggak ya jumlahnya, ruas garis dan sisinya? Coba. Ada berapa? Nah, ruas garis AB, ruas garis AC, dan ruas garis BC. Berarti ada berapa? 3. Nah, sekarang sisinya juga 3 ya. Yaitu sisi AB, sisi AC, sisi
BC. Berarti ada 3. Berarti ruas garis dan sisi dari bangun segitiga yaitu sebanyak 3 ya. Berarti segitiga memiliki 3 ruas garis dan 3 sisi. Nah, sekarang habis belajar ruas garis sama sisi, belajar titik sudut. Ya, kita mengulang lagi tahu. Coba tadi masih ingat ya titik sudut yang mana? Berarti titik sudut segitiga apa coba? Titik sudut A, nah yang ujung-ujung ya. Titik sudut B, titik sudut C. Berarti segitiga memiliki berapa titik sudut? 3 ya. Berarti segitiga memiliki 3 titik sudut. Nah, tadi sudah belajar ruas garis, sisi, dan titik sudut. Sekarang berarti yang terakhir nih. Kita belajar sudut ya. Di sudut A, sudut B, sudut C. Bentuknya, lambangnya seperti itu ya. Dilengkungin, ada garis lengkungnya di dekat titik sudut ya. Di area pertemuan ruas garis dan titik sudut. Nah, di situ di ujung-ujungnya kayak gitu. Nanti lambangnya ada garis melengkung. Itu menunjukkan atau menggambarkan tentang sudut ya. Nah, berarti segitiga memiliki 3 sudut. Nah, kalian sudah belajar tentang apa? Tentang ruas garis dan sisi. Berarti segitiga memiliki 3 ruas garis dan 3 sisi. Kemudian memiliki 3 titik sudut. Nah, yang terakhir memiliki 3 sudut. Nah, sekarang coba simaklah cerita berikut ini. Disimak ya. Pada hari Minggu, keluarga Elis pergi berjalan-jalan ke rumah nenek. Rumah nenek berada di desa. Pemandangan di rumah nenek sangat indah. Masih banyak pohon, juga sawah yang luas sekali. Banyak pohon dan sawah dapat membuat udara di sekitar rumah nenek terasa sejuk dan bersih. Lingkungan sehat memberikan kita rasa nyaman. Udara bersih baik untuk pernapasan ya. Keesokan harinya, Elis membersihkan rumahnya bersama keluarganya. Kemudian Elis menyiram tanamannya agar tumbuh subur. Tanaman yang subur membuat udara bersih dan sejuk. Nah, coba habis kita nyimak cerita yang tadi, coba sekarang kita menentukan tentang rumah sehat ya. Kita perbandingkan rumah yang sehat dan rumah yang tidak sehat. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan kan rumah yang sehat itu bagaimana, kemudian rumah yang tidak sehat itu bagaimana. Rumah sehat itu salah satunya itu adalah yang pertama, rumahnya bersih. Rumahnya harus bersih karena cerminan dari rumah sehat adalah rumahnya bersih. Kemudian yang kedua, udara di rumah terasa segar. Nah, salah satunya cara Elis tadi gimana kalau di rumah neneknya banyak tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, sampah tidak berserakan ya. Kalau misalnya sampahnya nggak berserakan, sampahnya ada di tempat sampah, buang sampah pada tempatnya berarti mencerminkan rumah yang bersih. Kemudian yang terakhir, banyak tumbuhan. Kenapa banyak tumbuhan? Rumah yang sehat itu karena dari tumbuhan itu bisa membuat lingkungan kita menjadi sejuk ya kan? Udara bisa menjadi semakin sejuk karena banyaknya tumbuhan di lingkungan rumah kita. Nah, kalau rumah yang tidak sehat gimana sih? Yang pertama, rumahnya tidak bersih ya, rumahnya kotor. Berarti itu termasuk rumah yang tidak sehat. Yang kedua, udara terasa menyesakan karena pengap ya dan kurang ventilasi rumah. Kemudian yang ketiga, banyak sampah berserakan. Yang terakhir, tidak ada tumbuhan. Nah, coba perilaku menjaga kebersihan. Coba lihat, perhatikan 4 gambar ini. Ini salah satunya itu yang pertama adalah, yang nomor 1 adalah gambar mencuci tangan. Ya, kenapa sih perilaku mencuci tangan itu merupakan cara kita menjaga kebersihan? Karena dari cuci tangan, tangan kita bersih. Jadi, tangan kita terhindar dari kuman dan bakteri. Jadi, tidak mengakibatkan kita menjadi sakit atau kita jadi tangannya bersih. Kan kalau misalnya tangan kita bersih, terus kitanya juga nggak ada bakterinya di tangannya, nggak ada kuman, kita sudah cuci tangan, kita bebas mau makan, nanti makanan yang kita masukin ke mulut, otomatis makanannya juga bersih karena kita juga megangnya pakai tangan kita yang bersih ya kan. Kalau misalnya kita tangannya kotor nggak cuci tangan, misalnya kita habis main terus kita nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, terus kita langsung makan, berarti kan nanti makanan yang kita masukin lewat mulut kita dari tangan kita itu kan berarti jadi
bikin kita jadi sakit perut ya kan, karena tangan kita kotor. Sama aja kita masukin kuman. Kuman yang ada di tangan kita pegang makanannya pakai tangan kita yang kotor itu, terus kita masukin ke mulut. Berarti sama aja kita nggak menjaga kebersihan ya. Yang kedua, gambar apa itu? Gambar membuang sampah pada tempatnya ya. Berarti perilaku yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu artinya kita menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, baik di rumah maupun di lingkungan luar, di mana saja, mau di sekolah, tempat umum, dan dimanapun kalian berada. Ya, itu merupakan perilaku menjaga kebersihan salah satunya, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan kamar ya. Kalau misalnya di rumah, kalian harus membersihkan kamar kalian. Supaya apa? Supaya terciptanya kebersihan di tempat kamar kalian, di rumah kalian. Ya, yang terakhir, membersihkan lingkungan rumah ya. Salah satunya upayanya itu membersihkan lingkungan rumah. Supaya apa? Menjaga kebersihan rumah kalian. Supaya kalian nyaman dan kalian pun berada di lingkungan yang sehat. Nah, itu adalah contoh dari beberapa perilaku menjaga kebersihan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Amin. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa lagi. Sampai bertemu. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.